Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita akan sama-sama membuat tutorial mengenai ubah data dan hapus data menggunakan DBBC. Baik, sebelumnya kita sudah membuat apa namanya input ya, input dan hapus. Hapus belum. Input dan ambil data. Ya, di sini saya masih menggunakan fakultas ya. Untuk contohnya, dan ini saya ada project SMK Bakery. SMK Bakery ya buat nanti referensi aja. Tapi yang SMK Bakery ini udah pakai JDBC Spring ya, nanti setelah kita belajar JDBC, ubah dan hapus, kita ke JDBC String. Nah, mungkin di MySQL saya ini belum running. Saya running dulu. Oke. MySQL saya belum running. Ya, kemudian sudah bisa kan ya cara running MySQL, karena kalau yang ini ingat share screen-nya ini aja tadi. Di pause juga ya nggak apa-apa. Oke, kita jalankan dulu yang kemarin. Ini agak berat laptopnya. Oh, nggak apa-apa. Servis nggak masih harus dikoneksi. Oke, kita langsung menjalani. Karena ini kan materi sebelumnya. Kita preview dulu apa yang kurang gitu kan. Apa yang kurang. Ya, kemarin sudah dipresentasikan. Yang belum besok ya. Harus. Oke, jadi kemarin tuh ini ada validasi kalau misalkan belum diisi ya. Oh ya, saya searching dulu hasilnya ya. Oke, ya ini kan makanya coba langsung tambah. Nah, ada validasi kalau belum diisi. Misalkan saya isi FM, tambah lagi nama fakultas belum diisi. Ini misalkan fakultas rating, tambah keterangan belum diisi. Misal kampus juga. Contoh tambah. Nah, ini kan ada data berhasil disimpan. Artinya kalau ada pesan data berhasil disimpan, berarti ini harusnya sudah ada data.
Kita bisa cek di refresh. Pasti saya order banyak berdasarkan kode mungkin. Terus mungkin nanti yang harus kita perbaiki ini auto width table ya. Jadi panjangnya ngikutin. Nanti kalau yang ini saya kasih script aja. Nah, pencarian juga sebetulnya ada bug sih ya. Oke, kita misalnya cari Telkom nggak ada masalah. Jadi nyari data yang ada tulisan Telkomnya ya, itu tampil. Terus studi. Nah, kita nyarinya studi di sini ada 6 karena ada 6. Ya. Kalau kita ketik fakultas, ya, fakultas tampilnya 6. Kenapa? Karena namanya fakultas semua. Ya, seperti itu. Nah, cuma ini kan ubah belum bisa, hapus belum bisa. Nah, ini ada error nanti kita perbaiki. Ini milih data juga belum, refresh juga belum. Nah, selanjutnya kita coba input lagi kode KI ya. Itu yang harus kita perbaiki. Yang pertama tadi ini auto width kolom ya. Tapi yang auto width kolom tabelnya nanti di belakang. KI misalkan fakultas peternakan. Ya, memakai dulu. Misalkan ada 2 program studi. Nah, kita cek Eva itu udah ada harusnya error ya. Nah, cuma masalahnya dia masih masuk ke sini ya kan. Harusnya nggak masuk ke tabel tambah. Ini nih error. Error. Nah, tapi masuk. Ya kan? Harusnya jangan masuk. Kenapa error? Karena kalau berhasil disimpan kan tadi ada data berhasil disimpan. Ini kenapa masuk? Apa di refresh hilang lagi? Ya. Ini kenapa di refresh hilang lagi? Karena ini untuk menampilkan data semuanya ya. Nah, yang tambah tadi menambahkan data yang baru. Tadi harusnya jangan nambah. Nah, itu bug juga. Kita harus perbaiki. Jadi kalau memang ada error, jangan nambah. Atau ada kode yang sama, ada warning. Data sudah ada gitu kan. Jadi nggak jadi nyimpen. Gitu. Nah, kita bisa lihat di kita tutup dulu ya. Oh ya, satu lagi bugnya ini memang, tapi ini nggak wajib. Karena kalau pencarian memang harus teks ya. Jadi mungkin dikasih kolom komentar di samping atau di atasnya. Pencarian tidak boleh menginput simbol, huruf simbol ya. Karena kalau kita tanda tanya, bisa ya. Tanda seru bisa, tanda tanya. Nah, tanda tanya error. Satu error. Ketik satu bisa ya. Ketik dua bisa. Tadi tanda tanya. Oh, tanda tanya sama apa ya? Kalau ini masih bisa. Oh, kurung buka, kurung tutup. Nah, berarti kita ada kata-kata di sini pencarian yang diperbolehkan hanya angka dan huruf gitu. Ya. Atau di Java itu ada yang namanya tooltips. Kita kan coba nanti bikin tooltips. Jadi tooltips itu ini. Kalau kursor kita diarahkan ke sini, ada tulisan. Nah, coba kita bikin tooltips ya. Kita bisa langsung bikin tooltips-nya di net ini. Tapi kan errornya kan di pick-up ya. Hapus juga tadi error. Kalau invalid index itu karena ada hubungannya dengan yang pilih tabel tadi. Nah, ini kan duplicate entry. Nanti kita akan tanganin ini. Nah, untuk tool state bisa dari sini. Ada nggak tool state di sini?
untuk tip teks atau dari sini aja, dari source code-nya. Nah, kita coba buat di sini ya. Set terus. Sama kayak tadi. Pencarian tidak boleh huruf simbol. Kalau kita udah ngasih tahu gini kan udah kasih penjelasan. Kalau maksa huruf simbol ya namanya usernya yang iseng ya. Iseng atau ngetes atau on. On sih bahasanya. Ngetes, iseng atau apa ya. Ya kan dari kasih tahu, masih aja yang masukin simbol gitu kan. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kita running. Oh, ya. Coba kita arahkan. Ada nggak? Ada kan? Pencarian tidak boleh huruf simbol. Coba diklik gitu kan. Tapi memang agak telat ya. Nongolnya. Enggak sih. Awalnya aja. Nah, kalau masih masukin simbol juga ya itu sih user yang iseng aja gitu untuk ngetes. Tester atau gimana. Gitu ya. Jadi ya ini salah satu informasi yang diberikan kepada pengguna aplikasi ini gitu kan. Supaya inputnya ya jangan ini gitu kan. Jangan simbol. Nah, nanti bisa berlaku juga di sini. Misalkan kode fakultas harus diisi, nama fakultas harus diisi, keterangan harus diisi. Oke, misalkan taruhlah kita buat tips ya, namanya tips ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tooltip. Nah, berarti kita bikin aja kan. Bikin metode baru, privat, void, set to tip. Komentar kayak apalah, terserah deh. Terserah ya, ini nanti kita ganti. Ini dekat dulu. Set tools. Kita pakai Ctrl D biar masuk ke shortcut-nya. Metodenya kan. Tapi yang ada tooltip-nya kan teks kode gitu kan. Ini kan tambahan juga kan. Ya kadang-kadang kita perlu tambahin ini gitu kan untuk tooltip kode fakultas harus diisi. Kalau masih kosong juga ya namanya apa? Isi dan tidak boleh sama gitu kan. Dan harus unik gitu. Unik apa ya? Udah tidak boleh sama gitu kan. Dan tidak boleh. Ya barangkali unik nggak ngerti ya. Bahasa unik cuman programmer yang ngerti. Oke. Nanti ada nama fakultas. Tapi kan nama fakultas tidak boleh sama. Harus diisi, sama boleh sih. Ya sebenarnya nggak boleh. Ini ya contoh, misalkan boleh sama gitu. PAI-A, PAI-B. Terus keterangan. Ya misalkan ada 3 isian yang harus diisi gitu kayak ini. Keterangan harus diisi. Jadi nanti ada keterangan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ngakalin si duplikat ya.
Jadi intinya di duplikat itu di sini ya, gimana cara nangani yang duplikat. Nah, ini salah satu contoh aja ya, salah satu cara. Ini kan kalau kondisinya kosong, kodenya kan dia ada warning sini ya. Kalau nama fakultas kosong, warning ini, keterangan kosong, warning ini. Nah, else kalau fakultasnya else kalau terisi semua sini. Nah, sebetulnya kita coba ngakalin yang ini dulu nih. Jadi tadi yang apa? Yang error itu kan dia error duplikat tapi masuk ke tabel maksa termasuk. Nah, ininya ya kita coba ngakalin yang ini. Fakultas Krip. Mungkin seperti ini, if tidak sama dengan fakultasnya. Atau kita buat ini dulu, buat variabel fakultas dulu di atas. Nah ini, oh udah, saya udah buat ke variabel fakultas ya sebelumnya. Nah jadi di sininya nanti fakultas sama dengan ini coba dulu, if fakultas not null tidak sama dengan null, ini nullnya kecil kali. Nah, tidak sama dengan null tuh ada isinya. Coba dulu ya. Coba dulu kita, hah? Mana? If, nah itu koma. Oh ya, kalau pakai kurung kurawal pernyataannya lebih dari 2. Oh ini kan 1, jadi kan gini ya. Ini boleh, oh nggak pakai kurung kurawal, kalau nggak pakai titik koma kalau kurung kurawal. Nah, karena ini cuma 1, statementnya cuma 1, boleh tanpa kurung kurawal. Enggak pakai titik koma. Oke, kita coba ya. Kita coba ini nanganin yang nambahin ke tabel dulu ya. Oh, ada 2 ya. Oke, kita coba input sekalian yang tool set tool strip tadi ya. Coba. Oke, mana sih outputnya? Oke, coba arahin. Nah, ada kan kode fakultas harus diisi dan tidak boleh sama. Ya, maksudnya sama apa? Masih nggak ngerti kan? Keterangan. Ada sih seperti itu, masih ada. Keterangan harus diisi. Nah, oke, kita coba masukin Silkom kodenya. Ilmu komputer kampus. Coba tambah. Nah, error kan? Nambah enggak? Tetap nambah ya. Tetap nambah. Berarti si fakultasnya masih apa udah ada isinya ya, udah ada datanya. Oke, kita langsung sekalian aja benerin yang dikatnya. Jadi maksud saya tuh si fakultas ini kan di create ya. Oh, ini gini. Nampak fakultas sama. Bener sih ya. Jadi kan gini tadi ya. Ini
Ini lagi coba ngakalin supaya ini ya. Dia dapat fakultasnya. Kita tes pakai option pen. Kita cek pakai di option pen. Dapat nol enggak ya? Di option. Oh, information ya, sorry. Information set. Nah, kita ngetes dulu. Coba kita. Kalau masih error ya udah kita langsung hidup tiketnya. Maksudnya biar nggak nambah di tabel ya. Oke, saya share dulu. Share screen. Langsung aja ya, FM. Fakultas S. Tambah. FM-nya masih double ya. Masih masuk. Tapi isinya 0 sih sebetulnya, udah kosong. Makanya udah 0, masih 0. Coba kita langsung duplikatnya. Kita langsung duplikatnya. Jadi di sini ya masih muncul ya, masih muncul. Nah, untuk duplikat ada salah satu cara pengecekan dulu. Nah, oke, saya kasih lihat query. Kalau di query itu ada yang namanya select count. Ya, select count. Kita lihat dulu query. Ini saya contohin fakultas ya. Kita cek datanya. Kelihatan kan bisa? Nah, di sini kita lihat ada berapa data? 6. Nah, misalkan select count itu menjumlahkan ya. Select count ini salah satu klik aja, ini boleh besar sini, boleh kecil sini. Select count menjumlahkan data where di mana si kode fakultasnya like FA. Jadi kalau kita ada query seperti ini, nah berarti yang ditampilkan jumlah dari kode fakultas yang FA ya kan? Ini saya komentari kalau kayak gini kan kode fakultas. Nah, nantinya kan ada satu kan kode fakultas. Kalau tahun, coba kalau tahun. Ini komentar ya. Kalau komentar kan nggak ada eksekusi. Ada satu kan? Nah, artinya yang kode fakultasnya FE itu ada berapa? 1. Nah, berarti jika ketemu 1 berarti itu jangan diinput. Berarti jika lebih dari 0 jangan diinput atau ada warning data sudah ada. Nah, pakai query ini.
Tuh, pakai select point salah satu. Kita coba praktekkan. Nanti ditambahkan di tingkat di interface fakultas dia. Misalkan ini cek tingkat ada kode apa. Nah, di sini tetap pakai select statement. Ini pas error nih di sini. Kenapa error? Karena dia minta abstrak dan metode tambahan. Mana? Saya udah nambahin satu. Belum. Nah, kita bisa buat fungsi integer deh. Integer cek kode. Jadi ini fungsi. Ininya string kode. Ya. Tadi saya baru nambahin komentar, makanya nggak ada pengaruh. Kita tunggu. Nah, sebetulnya kalau di string jadi BC lebih enak query-nya. Oke, ini kita klik aja. Implement all abstract. Ini kan nggak ada nih fungsi untuk cek kode, klik aja. Nanti sendiri kan. Jadi kita copy yang ini, ya kan? Oke, kita copy dulu. Ini nggak bisa ya. Jadi buat tes doang. String SQL, ya. String query. Ini tanda tanya. Saya petik dulu jangan. Ini pakai nggak ya? Tapi sih, ini bisa. Nah, nanti ini sama dengan yang di select statement STMP atau coba browsing. Sama pakai select statement atau di stack for overflow ya sama. Nanti bisa pakai while, bisa enggak. Coba pakai yang ini dulu. Oh, ini stringnya langsung dimasuk. Coba kita pakai ini. Ini saya nah ini ada return. Returnnya nilai integer itu kan. Ya taruhlah kita buat integer gitu. Integer cek. 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 Inisialisasi dulu. Ini error karena nggak ada inisialisasi. Oh, variable check might not have been initialized. Variable check mungkin belum diinisialisasi, ya kan? Ya sebetulnya udah jelas sih ngasih taunya, cuma pakainya bahasa Inggris, jadi enggak. Inisialisasi. Nah tadi saya browsing ada salah satunya pakai ini query-nya. Tinggal kita sesuaikan kan? Kita sesuaikan dia pakainya statement. Berarti select STMT yang tadi ya? STMT aja ya? STMT sama dengan koneksi gitu kan? Dapat koneksi, create statement gitu kan? Terus
result set ya. Kenapa ini? Minta package ya? Oh iya. Bisa kayak ini atau ini taruh di atas nggak apa-apa. Yang package-nya mulai dari ini aja. Mulai dari apa namanya? SMP. Nah, return check-nya taruh di luarnya cat. Lambat ini, kok masih error? Oh, kenapa? Oh, enggak. Iya, responnya telat. Nih, laptop saya lagi telat ini mikirnya. Biasanya enggak tahu kenapa. Oke, berarti kita tambahin result set gitu ya. rs kemudian stmt ya. Titik execute query. Query-nya kan saya udah di sini. Oh iya, berarti harus ditambahin parameter di sini, jangan tanda tanya langsung aja. Ketik 1, 2-nya kan tetap ketiknya 1 ya. Ininya plus. Oh enggak mau. Berarti plus 2 di sini. Oh ya, kali. Jadi saya mau manggil gini. Kode ketiknya kurang 1. Karena ini string. Kalau string harus ada ketik 1, ya kan? Seperti contoh yang ini nih. Nah, FE kan string, makanya saya tambahin ketik 1 di sini. Oke. Nah, kita bisa ngetes langsung di sininya, ceknya kan. Atau ngetes ceknya di sini aja. Nah, terus cek sama dengan rs titik get integer. Nah, ini bisa diisi 1, boleh 1. Kenapa 1? Karena cuma 1 ini doang. Boleh 1 atau boleh kode fakultas gitu. Tapi ini 1 aja nggak apa-apa. 1 tuh ini maksudnya. Kalau misalkan kita nampilin lagi yang nama fakultas, nah ininya yang kedua. Atau bisa nama fakultas gitu. Jadi ini boleh indeks, boleh nama. Nah, kita coba indeks dulu. Ini kenapa 1? Karena ini cuma 1 ya. Bukan nilainya karena 1, bukan. Karena apa namanya? Data yang ditampilinnya 1 kan. Nah, kita tes dulu nilai ini, nilai cek kode fakultas kita cek di sini ya. Oke. Kita cek di sini atau mau cek di mana? Bebas sih, kalau mau bikin button lagi nggak apa-apa. Cek gitu. Nah, ininya klik 2 kali. Tadi itu apa? Fakultas diawinkan ya. Sama dengan kita langsung pakai sistem out juga boleh buat ngetes nilainya ya. Titik print pln. Ada kode. Cek. Nah, si kodenya berarti kan kita string kode kan, kode fakultas nantinya ya.
Kalau 1 berarti ada kodenya. Kalau 0 nggak ada. Oke, kita coba tes running. Ini ngetes dulu ada nggak kodenya jika pakai ini. Ya, foto saya agak berat karena tinggal dikit sih. Oke, bisa screen ya. Saya share screen dulu. Ini baru pembahasan dikit ya. Oke, ini yang ada tuh FE, FAI ya. Coba saya cari FFF. Cek. Error sih. SQL error code. Oh. Teorinya salah. Saya tadi ngambil dari Stack Overflow. Before start. Ada yang kelewat nih kayaknya. RS titik next. Di sini RS titik next nggak ada. Ini nih. Coba. RS titik next sebelum ini. Coba ya. RS titik next. Jangan pakai wal kan perulangan. Ini kan cuma nampilin satu doang. Coba. Ya kadang-kadang kita ngambil dari internet apa Google juga kan nggak lengkap kan. Ini kan tadi saya ngambil dari sini. Nyobain. Nggak jalan ya kan. Jadi ini errornya before start resource set-nya. Jadi resource set ini harus ada titik next kayak yang punya file yang ini. Nah ini. Cuma kalau ini kan perulangan karena datanya banyak yang ditampilkan. Ngelooping sebanyak data, ya kan? File. Kalau ini kan pakai. Kita coba running. Nah, nanti pakai string JDBC sebetulnya lebih simpel sih harusnya. Ketik FM. Cek. Nah, satu kan? Kenapa satu? Karena FM udah ada ya nggak? AAA. Cek. 0 kan? Masih yakin? Oke, kita belum bisa screen. sorry, belum saya share. Oke, tadi saya pertama ngecek AAA. Nah, hasilnya 0. Oh, harusnya pakai G-Option Pen ya. Nah, kalau belum yakin, saya tambah itu. Ya. Jadi, buat ngetes, sebetulnya si ini kita bisa tampilkan. Kalau mau ngetes langsung di sini bisa. Atau ngetes di sini aja. Ngetes di sini bisa. Maksudnya, menampilkan query. Oke, kita coba pakai G-Option Pen. Jadi double G-Option Pen sama sistem of print. Sound 6. Kalau enggak, pakai ini aja deh, teks keterangan. Kita pakai teks keterangan dulu. Jadi buat tes doang ya. Teks keterangan. Kita pakai
Oke. Jadi ini buat ngetes ya, buat ngetes. Nanti satunya teks nama. Teks nama hasilnya. Ya. Ini harusnya pakai cek, ya kan? Ini buat ngetes aja ya, ini buat ngetes. Cek. Plus cek. Oke, jadi ini saya nyobain di nama fakultas sama keterangan. Keterangan. Harusnya kalau ada itu 1, kalau nggak ada berarti 0. Gitu kan? Oke, saya share screen lagi. BBB, ada nggak kodenya BBB? Coba cek ya. Cek 0 kan? Nah ini query-nya. Kita query copy. Copy. Coba dites di MySQL Query Browser atau di sini. Paste. Running. 0. Sama kan? Itu buat ngetes. Buat ngetes antara di Java dengan yang di query. Oke, saya share screen lagi. Tapi ya udah jelas di sini kelihatan cek sama dengan 0 ya kan? Query-nya di copy tadi saya, ya kan? Dipanggil dimasukin ke sini. Ngetes doang. Nah kalau Pilkom kecil coba kecil semua apa sih kalau kecil semua gitu. Cek. Ada kan? Berarti kita kasih validasi jika cek lebih besar dari 0, kode sudah ada gitu. Ya. Oke. Ini ya close. Nanti saya share screen lagi untuk mapping. Oke, cukup di sini ya. Nah, ini saya hapus lagi tadi buat tesnya. Berarti di sini oh gini, hilang sih. Saya hapus apa tadi? Oke. Berarti masuknya di sini sebelum nyimpen. Ini nggak berhasil ya. Nggak berhasil, komentarin. Jadi kita bisa masukin di sini. INT cek sama dengan fakultas titik cek kode fakultas, ya kan? Kode fakultasnya udah kan di sini. If cek lebih besar dari 0, tapi ada kan? Tapi kan ini ada kode, ya kan? Tes yang sama. Kita kasih warning ini kan? Itu sih sebenarnya logikanya ya. Kode sudah ada. Apa kita panggil? Kode apa yang sudah ada? Kode plus kode fakultas. Itu kan? Else, kalau kosong, ini masuk. Gitu. Nah, kali duplikat tuh ya. Daripada netbingnya yang error, nanti si user kan, oh ya udah masuk, ada di tabel ya kan. Padahal mah error, belum masuk datanya ya. Nah, itu salah satu mengatasi bug. Jadi seperti ini aja. Artinya dicek dulu, dicek ada enggak si kode fakultasnya. Teorinya seperti ini ya. Ini saya hapus. Teorinya seperti ini.
Terus tadi nambahin di ini ya, di fakultas TAO-nya. Gitu sih. Jadi kalau kodenya masih ada, kalau di atas 0 kan 1, 2 dan seterusnya kan. Ya walaupun nanti misalkan sama dengan 1 bisa, boleh, karena cuma 1. Cek sama dengan 1 atau cek lebih besar dari 0 boleh. Asal cek lebih besar sama dengan 0 salah. Kalau cek lebih besar sama dengan 0 ya 0 masuk. Ya. Kayak gini boleh. Jadi boleh sama dengan 1 atau lebih besar dari 0. Tapi kita buat aja lah sama dengan 1. Sama-sama betul ya. Oke, kita cek, kita tes. Ini saya double klik. Ini dia full screen tadi. Oh ya, kalau di Java sekarang tuh nanti kalian bisa coba pakai IDE-nya IntelliJ ya. Kalau pakai IntelliJ atau masih. Nanti kalau ada waktu kita coba. Saya pernah sekali pakai IntelliJ sih, cuma seringnya pakai NetBeans. Udah keses nih ya. Nah, oke kita langsung aja masukin yang kodenya sama ya. KIP, coba langsung. Nama fakultas belum diisi. Oke. Tes. Windows Active sudah ada kan? Nah, itu kan nggak ada error. Ya kan nggak nambah kan? Nambah nggak? Nah, cuman ada yang kurang ketika ada tulisan misalnya FAI tadi. Kode FAI sudah ada, pasti oke, langsung sini. Nah, gimana caranya langsung ngeblok? Nah, ada dua. Nah, kalau ini kan dia nggak masuk sini ya. Nah, supaya langsung masuk sini, kita bisa pakai apa ya? Pakai apa ya? Hah? Ya, pakai request in focus, ya kan? Request in focusnya ke kode, ya kan? Udah solve tuh, udah solve aplikasinya, ya kan? Nah, kalau yang pakai string JDBC lebih ringkas ininya. Nanti lah ada perbedaan sih antara string JDBC sama JDBC. Oke, kita coba pakai request focus dulu. Terus ini pembahasannya baru kita data ya. Nah, ini masih yang lama tadi ya. Oke, saya pembahasannya baru duplikat. Berapa jam, Rafi? 1 jam baru duplikat doang ini. Edit belum ya, ubah sama hapus belum. Oke, nah misalkan kita tadi FAI, ya FAI kan ada tes aja lah. Kode FAI sudah ada, oke. Nah masuk ke sini kan, benar nggak? Gimana caranya supaya masuk ke sini tapi ngeblok? Jadi tadi kan kode FAI sudah ada, oke. Nah tadi mah udah ada bekas ngebloknya saya. Nah, misalkan saya di sini nih kursornya pakai tambah kode FAI sudah ada. Ya pertamanya udah ngeblok sih tadi. Coba lagi nih ya, Telkom. Kode Telkom sudah ada. Nah ini kan belum ngeblok tuh. Kan tadi ngeblok karena saya di blok dulu manual, ya kan? Nah, gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Supaya ngeblok, supaya terseleksi semua. Nah, FM sudah ada. Ini kan nggak ngeblok nih.
Ya kan? Ini udah oke sih, tinggal ngapus aja, ganti gitu kan. Nah, kalau tadi FM ngeblok kan enak, tinggal masukin aja, gitu kan? Ya, barangkali ada klien atau penggunanya pengennya kayak gitu, gitu kan? Nah, caranya pakai select all. Jadi selain request focus, text code, select all. Kita coba ya. Kita nah, ini baru validasi 1 jam. Oke, kita running validasi dekat. Tapi ini dasar dan memang biasanya diperlukan karena waktu pernah skripsi bikin kayak gini, si duplikatnya nggak divalidasi sama penguji kan dites coba kodenya sama, kok bisa masuk? Padahal di database-nya udah duplikat. Kenapa kok bisa masuk? Nah, itu perlu ya. Nah, sekarang kita coba. Oke. Ya kalau saya yang uji, saya bongkar semua biasanya. Tester aplikasinya. Tes. Tes. Nah, tadi udah pakai select all ya. Tambah. Hah? Astagfirullah. Saya refresh dulu. Oke, saya share dulu. Misalkan fkeep tes tambah pada fkeep sudah ada. Nah, blok kan? Nah, sekarang ada lagi. Ini kalau kita pakai, ini kalau di refresh ya. Kalau pakai tab dia loncat ke bawah. Benar nggak? Gimana caranya? Ada yang minta, saya pengen enter tapi pindah ke bawah. Gimana? Ya betul. Pakai test fokus ini. Pernah saya ajarin ya? Oh iya pernah saya ajarin. Ya udah berarti kan ini tinggal diklik 2 kali, begitu enter pindah ke bawah, ya. Ya sebetulnya mengkombinasikan dengan yang sebelumnya ya. Oke, itu sudah. Jadi ini tinggal diklik 2 kali pakai request focus in Windows. Jadi nanti pindah ke sini. Oke, apalagi kayaknya nggak keburu nih update berdasarkan besok lagi aja ya. Oke, mungkin itu dulu, di stop aja. Tapi itu dulu.